Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, untuk video kali ini masih sama satu tema ya, yaitu pertanian teman-teman, yaitu di perkebunan di perkarangan belakang rumah dunia tani. Oke, untuk perkebunan di perkarangan belakang rumah dunia tani ini tidak kalah dengan ladang perkebunan yang ada di persawahan teman-teman ya. Bisa dilihat untuk tanaman daun bawang ya, daun bawang ini sangat terlihat subur meskipun di dataran rendah ya. Nah, ini lagi pemberian mulsa ya teman-teman ya. Mulsanya dari gulma ya ini. Padahal baru saja dikasih mulsa dari tumbuhan mirip dengan balakaseda teman-teman ya. Yang biasa dibikin pupuk yang sangat manjur sekali. Kalau dibikin pupuk untuk balakaseda maupun rumput seperti balakaseda sejenisnya itu ya teman-teman, karena mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Oke, untuk itu dunia tani memakai dibikin mulsa teman-teman ya. Nah, pertanyaannya timbul teman-teman ya, kalau mulsa dari rumput apa tidak menimbulkan jamur? Nah itu kan jawabannya. Oke, kita jawab untuk dunia tani kenapa kok senang memakai mulsa dari gulma ya. Kalau mungkin kalau di tempat dunia tani ada itu ya pakai mulsa dari jerami ya. Nah, jadi untuk mulsa dari gulma maupun jerami ini itu menimbulkan pertanyaan, yaitu apa tidak menimbulkan jamur. Nah, jadi gini teman-teman ya. Untuk semua jenis tanaman apapun itu ya, ketika daun, contohnya kita ke tumbuhan yaitu mangga. Mangga itu daunnya rontok di bawah pohonnya. Nah, otomatis dia akan memupuk dirinya sendiri dengan daun-daun itu. Nah, masalah jamur itu memang ada teman-teman ya. Jamur pada dedaunan ataupun ranting-ranting yang jatuh itu tetap menimbulkan jamur. Cuman jamur itu pasti ada masanya ya, dimana dia masa tumbuhnya jamur dan dimana dia ada masa matinya jamur itu. Jadi untuk tumbuhan itu tidak terpengaruh sebenarnya untuk jamur ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sekarang petani-petani di Indonesia itu kalau jamur itu dianggap jahat. Itu tidak semua jamur itu jahat, dan tidak semua jamur itu tidak baik untuk tanaman ya. Itu meskipun jamur itu baik buat tanaman teman-teman ya, nah, kalau terlalu banyak memasukkan jamur yang berlebihan itu akan menimbulkan buruk juga pada tanaman. Jadi hal yang baik itu bisa menimbulkan hal yang buruk teman-teman. Apapun itu ya, contohnya kita saja kalau memakan nasi terlalu banyak perut kita akan sakit. Nah itu kan menimbulkan yang buruk. Tapi kalau kita makannya pas, makannya tidak terlalu banyak ya perut kita menjadi kenyang. Itu kan teman-teman ya. Semua pun hal apapun itu kalau berlebihan pasti tidak akan baik. Oke, dari sini bisa diambil titik poin dan ilmunya ya teman-teman ya, tentang pertanian itu sebenarnya simpel, tidak perlu kita mencari metode yang aneh-aneh ya. Kita bikin pupuk inilah, bikin pupuk ini, pakai pupuk ini, itu tidak usah teman-teman ya. Sebenarnya alam sudah menyediakan, tinggal kita kelola saja. Seperti dunia tani ini bertani secara alami ya. Tuh bisa dilihat ini tanaman daun bawang dunia tani, kelihatan besar-besar teman-teman ya. Nah ini pupuknya apa Pak? Pupuknya ya cuman gulma ini teman-teman, dan penambahan sedikit yaitu dari abu bakaran kayu itu ya, untuk sumber kaliumnya teman-teman ya, dan bisa menetralkan tanah. Nah ini untuk tanaman sawi dunia tani, ini umurnya 2 minggu teman-teman, pas 2 minggu ya, seperti ini tuh. Ini 2 minggu lagi ya kita bisa panen. Tapi cara panen dinyatakan tidak dipotong ya teman-teman, hanya diambil daunnya yang tua-tua itu diambil. Jadi kita masih ada itu ya. Dan kecambah untuk sawi yang baru nanti akan ditanam di sini juga, itu sudah mulai tumbuh daunnya tuh. Dan ini pupuknya teman-teman, jadi pupuk gulma, sisa gulma itu, sisa dari mulsa itu saya masukkan ke sini di dekomposisi ya teman-teman ya. Kenapa kok di dekomposisi bukan difermentasi? Jadi
Kalau dunia tani beranggapan kalau fermentasi itu berlaku pada makanan, itu namanya fermentasi ya teman-teman ya. Seperti tape dari singkong itu difermentasi menjadi tape, itu kan teman-teman ya. Tapi kalau kompos, kalau pupuk itu dekomposisi untuk kompos dan pupuk. Jadi dunia tani begitu. Oke, ini adalah bawang merah, tanaman bawang merah. Umurnya juga 2 minggu teman-teman. Ini lambat sekali untuk tumbuh, tapi akarnya sudah banyak teman-teman, karena tidak dipeges pucuknya. Tuh ya. Ini pemupukan juga pakai itu saja, dengan sisa gulma dan penambahan yaitu sumber kalium dan penetral tanahnya dari abu bakaran kayu. Tuh. Oke, mudah-mudahan ini bisa panen nanti teman ya. Nanti akan saya update lagi, dan ini ada yang tidak tumbuh ya teman. Satu. Ya tumbuh cuman lambat ini. Ini satu. Oke, nanti akan saya update lagi gimana pertumbuhan bawang merah ya teman-teman, dan sawi. Nah, ini ada 5 polybag ya teman-teman yang saya tanam. Ini sebagai riset saja, supaya apa? Agar petani-petani itu bisa mengambil kesimpulan dari video ini. Kita bertani itu sebenarnya tidak perlu menggunakan modal yang banyak. Itu ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, full apa namanya? Mulsa dari gulma. Nah, bisa dilihat sawinya tuh sebesar ini. Telapak tangan dunia tani pun masih lebaran daunnya, teman-teman. Jadi lihat ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Dan ini adalah solusi bagi warga-warga perkotaan ya, yang mempunyai lahan sempit. Ayo kita manfaatkan lahan kita sebagai pertanian skala kecil ya. Jadi bisa dibilang garden home itu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa diambil titik poin untuk video kali ini ya. Simak lagi video saya selanjutnya tentang pertumbuhan dan update lagi bawang merahnya seperti apa. Ini cabai dunia tani teman-teman, sudah mulai generatif, buahnya ada ya, meskipun tidak ada pupuk. Dan ini susah sekali ditanam karena dari jenis bibitnya pun tidak unggul teman-teman ya. Tuh. Oke, ini saya potong pucuknya waktu 1 bulan yang lalu. Oke, ini saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Dan saya kasih tunjuk, ini adalah kecambahnya yang nanti akan saya tanam di sini teman-teman ya. Tuh, ada daun Cina juga ataupun kucai ya. Ini kucai teman-teman. Nah, saya tanam di sini juga. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam petani cerdas luar biasa.